Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belas Kasihan Bukan Persembahan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 13. Yesus bersabda, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus pergi dari situ. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus bersabda kepadanya, "Ikutlah aku." Matius lalu mengikut dia. Yesus kemudian makan di rumah Matius. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus. Ketika melihat hal itu, orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, ada lelucon di masyarakat yang seperti menyindir suatu profesi. Seorang dokter itu mendapatkan uang kalau ada orang sakit. Penjual peti mati itu senang kalau ada orang meninggal. Psikolog itu bekerja kalau ada orang mengalami masalah kejiwaan. Kalau diperhatikan lebih lanjut, lelucon itu benar adanya. Karena memang tugas profesi itu melayani masyarakat yang membutuhkan. Kalau ada orang sehat memeriksakan diri ke dokter, barangkali dianggap kurang kerjaan. Demikian juga kalau ada orang membeli peti mati, padahal tidak ada yang meninggal, barangkali akan disebut orang gila. Justru profesi-profesi tadi menyelamatkan orang yang mengalami masalah. Hubungan antar pribadi yang bermutu tidak terutama didasarkan atas keuntungan yang bisa didapatkan, tetapi atas pemberian diri kita bagi orang lain. Bapak dan ibu hanya memikirkan bagaimana anaknya bisa makan, berpakaian, bersekolah, dan sehat. Tidak ada sedikit pun hitung-hitungan balas budi. Bahkan jika si anak jalan hidupnya tidak mulus-mulus saja, misalnya karena sakit, orang tua tetap ada bagi anaknya. Seorang sahabat juga siap sedia bagi orang terdekatnya. Entah sekedar mengantar ke sebuah tempat, menemani ngobrol sampai pagi, membelikan makanan kesukaan, hingga meminjamkan uang. Seorang guru selalu membuka diri untuk ditanyai murid-muridnya. Tidak ada penolakan untuk membantu. Namun, jika kita masih memilih orang yang akan kita bantu, berarti
bantuan itu belum tulus sepenuhnya. Saudara-saudari terkasih, banyak orang mengira bahwa dengan menjadi dokter seseorang akan kaya raya. Namun, kita juga tahu bahwa banyak dokter tidak memungut bayaran dari pasiennya, bahkan memberi obat gratis dan uang saku untuk pulang. Banyak dokter memilih bertugas di daerah pedalaman dan pulau terpencil. Apa yang menggerakkan mereka melakukan itu? Rasa kemanusiaan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan. Tidak seperti masyarakat perkotaan yang bisa memilih rumah sakit yang nyaman dengan uang yang mereka miliki. Masyarakat pedalaman mungkin hanya memiliki seorang tenaga kesehatan yang jauh dari rumahnya. Jadi, profesi yang dipilih seseorang tidak harus didasarkan atas keinginan mendapatkan uang, popularitas, kemuliaan, tetapi banyak juga yang lebih memikirkan orang lain. Apa yang dilakukan para dokter ini juga dilakukan banyak orang. Mereka tidak meletakkan sesajian di altar peribadatan. Tindakan kemanusiaan bagi orang lain, itulah sesajian hidup mereka. Doa-doa mereka bukan berupa urutan peribadatan, tetapi tindakan nyata bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, sebagai seorang Yahudi, Yesus tentu saja sangat mengetahui, sangat menaati, dan melakukan dengan tekun aturan peribadatan agama Yahudi. Namun, Yesus sering kecewa dan marah karena ketaatan orang Yahudi terhadap aturan agama Yahudi hanya karena sikap taat saja, sesuai perintah, mengikuti yang tertulis agar dilihat orang lain. Bisa diibaratkan bahwa tindakan keagamaan orang Yahudi itu demi diri mereka sendiri, bukan demi penghormatan kepada Yahweh yang mereka sembah, apalagi demi membantu orang lain. Atas dasar inilah Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Walaupun ditolak dan dianggap rendah oleh orang Yahudi, tetapi tindakan nyata orang Samaria terhadap seseorang yang dirampok sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah. Yesus tidak menolak peribadatan, tetapi Yesus ingin agar peribadatan itu didasarkan atas penghormatan kepada Allah. Peribadatan itu menyatakan kebaikan Allah. Karena itulah Yesus bersabda, bukan yang mengatakan Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kebaikan yang nyata bagi sesama lebih dihargai daripada kepalsuan doa. Apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama? Apakah keperibadatan kita demi penghormatan kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih menggunakan peribadatan untuk mendapatkan kemuliaan. Padahal seharusnya hanya kasih kepadamu saja yang membuat kami melakukannya. Ajarilah kami bertindak baik kepada sesama
sesuai kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.